Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almar Haziza, NIM saya 3520220110. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Nah, baik anak-anak, apakah kita siap untuk memulai pelajaran pada hari ini? Nah, baik, kita mulai ya. Nah, jadi tahukah kalian kalau Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar yang bercorak Buddha pada masanya? Kerajaan Sriwijaya tumbuh di tengah ramainya jalur perdagangan melintasi Selat Malaka. Nah, dengan banyaknya perdagangan yang singgah di kota-kota pelabuhan untuk membeli rempah-rempah. Tak hanya barang, pada masa berdirinya Kerajaan Sriwijaya, terjadi pula pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para perdagangan dari Cina, India, dan Arab yang mempengaruhi budaya di Pulau Sumatera hingga saat ini. Nah, pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapuntang Hayang Sri Jasana di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dalam prasasti kedudukan bukit tercatat bahwa tahun 682 Masehi menjadi tahun di mana kerajaan ini resmi didirikan dengan nama Sriwijaya, diambil dari bahasa Sanskerta dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang arti kemenangan sebagai negara maritim. Nah, siapa saja sih raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Sriwijaya? Mari kita simak berikut. Baik, berikut ini adalah nama-nama yang pernah memimpin kerajaan Sriwijaya. Bisa disimak teman-teman. Nah, dari nama-nama berikut ini, di sini juga terdapat tahunnya loh. Nah, jadi kalian bisa mengetahui kapan mereka memimpin kerajaan Sriwijaya. Terus kapan sih masa kejayaan kerajaan Sriwijaya? Nah, yang membawa kerajaan Sriwijaya ini ke puncak kejayaannya itu Raja Balaputra Dewa. Nah, pada abad 8 sampai 9, namun pada dasarnya kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Selain itu, yang membuat berkembang pesatnya kerajaan Sriwijaya ini, letak strategisnya tepat di tepi Selat Malaka. Nah, sebagai kerajaan maritim, kehidupan perekonomian Sriwijaya banyak bergelantung dari pelayaran dan perdagangan laut. Perdagangan di kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat, terutama karena letak strategisnya di tepi Selat Malaka. Nah, baik, berikut ini adalah faktor-faktor kemunduran kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, itu adalah peperangan dengan Jawa. Nah, kendatari makmur, raja-raja setelah generasi Sri Marawijaya disibukkan oleh peperangan dengan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Nah, yang kedua, tingginya bea masuk pelabuhan. Bea masuk ke pelabuhan dan kondisi politik di Asia Barat dan Asia Tenggara mengakibatkan lesunya pelayaran di wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Bea masuk pelabuhan merupakan sumber perekonomian penting bagi kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Nah, yang ketiga yaitu serangan kerajaan Cholamandala. Nah, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran ketika diserang Raja Rajendra Chola, penguasa kerajaan Cholamandala, India. Penyerangan Cholamandala ke Sriwijaya terjadi 2 kali pada tahun 1007 dan 1023 Masehi. Nah, terus lepasnya wilayah kekuasaan. Karena tadi terjadinya peperangan, terus banyaklah wilayah-wilayah yang lepas nih dari kerajaan Sriwijaya. Nah, terus ekspedisi Singasari. Nah, ekspedisi Pelamayu dari Singasari, Jawa Timur terjadi pada tahun 1275 Masehi.
Nah, ekspedisi ini merupakan siasat untuk melemahkan kekuasaan politik dan ekonomi kerajaan Sriwijaya atas Selat Malaka dan daerah jajahannya. Di samping itu, ekspedisi ekspensasi Cina ke Asia Tenggara. Nah, ekspensasi Cina ke Asia Tenggara pada Kubilai Khan dari Mongol diteruskan oleh dinasti Ming. Nah, terus masuknya pengaruh Islam. Ini nih adalah pengaruh yang paling besar atas runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Nah, menguati kolonial Muslim di daerah-daerah jajahan kerajaan Sriwijaya membuat pengaruh kerajaan ini secara perdagangan dan budayanya menurun. Salah satu daerah yang kuat banget pengaruhnya kerajaan Islam itu adalah Aceh Timur. Nah, pendukung Islam yaitu separatisme daerah-daerah jajahan Sriwijaya oleh koloni Islam kelak memicu kemunculan kerajaan-kerajaan kecil bercorak Islam. Contohnya yaitu pesisir timur Aceh, terus kerajaan Samudra Pasai yang pesisir timur Aceh itu adalah Samudra Pasai. Nah, terus yang kelak akan menjadi kerajaan pertama Islam di Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya.